Ke Pak Andi dan juga ke Bang Denny. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, eh, dalam hal ini mana yang kemudian harus dikedepankan? Apakah itu kuantitatif ataukah itu kualitatif? Apakah kemudian kuantitatif ini kemudian menjadi salah satu cara yang paling tepat untuk memutuskan perkara ini sehingga kemudian apabila kemudian Hakim MK memutuskan mendiskualifikasi Gibran ataupun melakukan pemungutan suara ulang itu dianggap melebihi kewenangan dari MK, Pak Andi? Kalau dalam putusan MK tidak dikenal istilah diskualifikasi, nggak ada itu. Kemudian begini, kita ini sudah di ujung sekarang, pemilu itu sudah di ujung, ya, sudah di ujung, yaitu pada sengketa hasil. Sebelumnya ada sengketa proses. Kenapa nggak digenjot di situ? Tempur habis-habisan. Jadi kalau saya berpikir, nggak usah inilah, apa namanya, jangan tanggung-tanggung kalau melawan. Ya kan ini kan kontestasi. Jadi begitu Anda mengatakan tidak suka dengan pasangan calon tertentu, Anda nilai tidak punya legalitas, nggak usah ikut dalam kontestasi itu. Atau Anda bertempur melalui sistem pengadilan. Ya, bertempur betul ini, Bawaslu. Kalau nggak main Bawaslu, buat lagi ke PT UN. Atau Anda minta pemilu ditunda sampai urusan tuntas. Itu begitu ininya, cara berpikirnya. Bukan cara berpikir, cara bersikap. Kalau menurut saya. Ya. Jadi jangan tanggung jadi manusia. Jadi orang tuh jangan tanggung. Gempur habis. Begitu. Kenapa persoalan prosedur dilalui tahapannya? Supaya hasilnya itu benar di ujung. Terima. Berdebatnya di situ lagi. Kalau saya lihat tidak ada kesungguhan ini dari 01 maupun 03. Nggak ada. Bahkan menurut saya mereka ini tidak jujur. Ya. Buktinya apa? Sekarang mereka minta diskualifikasi Gibran. Ya, minta diskualifikasi Prabowo Gibran. Karena dianggap tidak punya legalitas. Melanggar peraturan KPU segala macam. Tapi di awal mereka terima itu. Ketika ini ya. Jadi kalau menurut saya sikap moral itu benar lah. Ya. Jangan tanggung jadi manusia. Benar betul. Saya terus terang kecewa dengan cara-cara Anies itu. Ganjar juga. Oh, merendahkan Prabowo. Bukan sekedar bahwa ini kan tindakan naif ini. Memberikan penilaian orang. Emangnya hebat apa dia? Dan jangan lupa Anies berhutang budi pada Prabowo. Ya. Duit Prabowo dikeluarkan. Ada DKI. Jadi kalau menurut saya, Mas, ketika di ujung suara Anda berdebat ini. Dan saya lihat dalam berapa pleno penghitungan manual, tidak ada masalah. Diperdengarkan semua KPU. Dan ada saksi pasangan calon 01, 02, 03. Ya kan? Kenapa tidak menempuh upaya pasar? Baik. Silakan Pak Denny kalau mau berkomentar. Silakan, Bang Denny. Ya, Prof. Asun nih. Santai, Prof. Baru buka puasa kita. Saya kecewa terus terang. Kecewa dengan Ya, sikap begini, Prof. Begini. Ya, tentu saja kalau pendekatannya masing-masing insun ya berbeda-beda. Tapi lagi-lagi saya ingin menarik kita pendekatannya lebih kepada negara hukum, negara konstitusi. Dan bahwasanya Mahkamah Konstitusi sekarang itu diberi ruang untuk menilai konstitusionalitas angka maupun proses, ya kita tunggu saja putusannya dan sama-sama kita hormati. Dan menurut kami inilah ruang bagi Mahkamah Konstitusi yang memang harus menunjukkan dirinya bukan partisanship, bukan hakim yang partisan, tapi betul-betul statesmanship, negarawan. Karena pada diri negarawan itulah memang kita bersandar kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan paslon 1, 2, 3, ataupun kepentingan para ahli seperti kita ya. Tentu saja juga jauh dari satu ini. Nah, 22 April itulah titik sejarah bangsa kita. Saya melihat setelah ada gonjang-ganjing putusan 90 yang bagaimanapun memberikan catatan kelam menurut saya kepada Mahkamah Konstitusi, dengan segala hormat saya kepada Mahkamah sebagai lembaga, tetapi bahwasanya ada putusan MK yang mengatakan memang ada pelanggaran etika berat, membuka ruang intervensi dan seterusnya, tentu saja ini mudah-mudahan menjadi catatan yang membuat Hakim MK lebih hati-hati.
lebih Ya. imparsial, tidak berpihak, lebih independen, menjaga independensinya. Karena isu-isu politik semacam sengketa pilpres, apalagi sengketa pemilihan presiden, yang tidak mungkin lepas dari interest kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Disinilah batu uji kenegarawanan 8 hakim konstitusi kita. Satu orang Oke. sudah relatif punya catatan buruk, Ketua Enwar Usni, yang sekarang sudah tidak menjadi ketua lagi. Jangan sampai kita melihat MK kemudian kembali punya catatan gelap. Saya sebagai Ya. orang yang mencintai Mahkamah Konstitusi dan sering memberikan masukan meskipun bukan dalam bentuk pujian, terkadang dalam bentuk kritikan, melihat ini peluang besar bagi Mahkamah Konstitusi. Apapun putusannya dan kita hormati. Apapun Oke. putusannya, saya yakin semua calon itu akan memberikan mengangkat topi dan menjunjung putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, mari sama-sama kita lihat proses pembuktian ini dengan lebih objektif, dengan lebih Oke. sama-sama mencari kebenaran material. Kebenaran material itu bukan hanya formil prosedural, kebenaran material itu juga substantif kualitatif. Karena Baik. itu saya termasuk yang mengatakan jangan dikotomikan kuantitatif dan kualitatif. Dua-duanya gunakan sebagai pisau bedah untuk menjaga pasal 22E itu dilaksanakan. Oke. Pasal 22E pemilu yang luber, Baik. jujur dan adil itu yang paling penting. Waktunya sudah habis, Bang Denny. Pertanyaannya yang sekarang paling mendasar menurut saya adalah apakah cawe-cawe Presiden Jokowi itu konstitusional? Itu turunannya Oke. panjang sekali kepada Baik, kita akan nantikan aparat, kemudian kepada jalannya bansos dan lain-lain. sidang MK Termasuk akan kepada seperti pendalaman apa, Gibran bukti-bukti yang diberikan akan dianggap seperti Tentu apa, kita memberikan akan keyakinan lihat kepada prosesnya hakim. Besok sangat penting dengan kehadiran 4 menteri. Oke, terlebih besok akan ada 4 menteri yang datang. Terima kasih Bang Denny dan juga Pak Andi Asrun ya, yang sudah ada bersama kami di Prime Time News. Mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.